Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik yang berada di dalam gereja maupun di rumah jemaat masing-masing. Oh haleluya. Bagaimana kabarnya saudara? Puji Tuhan. Saya menyapa yang ada di rumah, Pak Petrus, Kak Vina, siapa lagi tuh ya? Kak Vina. Ya, puji Tuhan bisa beribadah meskipun secara online ya. Dengan segenap hati mari kita siapkan hati kita. Oh haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami bisa beribadah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau. Layakkan kuduskan hati kami. Siapkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu juga, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman, anak-anak yang hidup berkenan di hadapan-Mu. Oh haleluya, sertai kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah ini, Engkau Allah tetap ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Oh haleluya. Sungguh besar setia Tuhan kepada kita saudara. Oh Dia adalah Allah yang selalu mendampingi kita. Mari kita mau tinggikan nama Tuhan. Oh haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indah
namamu. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Yesus. Oh haleluya, kami mau senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan. Oh mari saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan, membawa pujian baginya karena dia adalah Raja di atas segala raja. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Oh, terima kasih. Mari dengan sukacita saudara, kita mau nyanyikan buat Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri katakan kau yang berjaya. Berjaya seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguhnya dunia. Maksudlah kekuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajamu. Oh haleluya, oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, kita mau bersyukur kepada Tuhan saudara. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi, karena dia Raja. Oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang katakan kau yang berjaya. Berjaya
percaya Tuhan, firman-Mu itu mengubahkan hidup kami ketika kami menghidupi firman-Mu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari saudaraku, dengan segenap hatimu katakan, Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna. Oh haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, kami mau serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna di dalam rencana-Mu dan kasih-Mu. Rencana-Mu dan karya-Mu, kami mau serahkan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Tuhan bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh haleluya. Kami mengakui Engkau adalah Tuhan yang sempurna. Kau sempurna di dalam rencana dan karya-Mu Tuhan. Rencana-Mu dan karya-Mu. Mari saudara serahkan hidupmu kepada Tuhan. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau selalu ada bersamaku, Tuhan. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh lebih sempurna saudara. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya. Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau datang kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Tuhan bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas segala perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan bagi kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan dapat menjadi rema buat kami Tuhan, dapat kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga kami dapat berdampak buat sekeliling kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Nya yang akan menyampaikan Tuhan, kiranya dapat menjadi bagian dari hidup kami Tuhan. Oh haleluya, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari silakan Pak Kris. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Cek. Oke. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang di gereja. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan ya. Yang di rumah lambaikan tangan, puji Tuhan kita bisa bersekutu pagi ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan mengajar kita betapa pentingnya kita memiliki sebuah investasi. Wah, ini Pak Gembala ini mau ngomongin soal duit. Enggak saudaraku ya, mosok khotbah tentang duit ya. Pagi ini saya akan menyampaikan betapa pentingnya kita memiliki sebuah investasi. Hari-hari ini di dunia ini sedang ramai dibicarakan tentang investasi ya. Dan tentunya kalau di dunia ini investasi bisa berupa barang, betul ya? Barang, terutama barang mulia. Ya, perhiasan emas ya, terus rumah itu investasi, terus apa lagi, asuransi itu juga investasi. Tetapi pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara baik yang di gereja maupun di rumah untuk kita berinvestasi bagi kerajaan Allah. Amin. Kita harus memiliki investasi bagi kerajaan sorga. Selagi kita hidup di dunia ini, kita harus mulai memikirkan apa yang akan aku berikan untuk Tuhan, apa yang aku bisa persembahkan sebagai ungkapan rasa syukurku kepada Tuhan. Nah, tema pada pagi ini secara khusus kita akan belajar tentang investasi di dalam keluarga ya. Tema kita pagi ini berjudul anak sebagai warisan kerajaan surga. Warisan itu milik pusaka, betul ya? Kalau dalam keluarga biasanya warisan diberikan kepada siapa saudara? Anak. Anak itu yang memiliki hak waris. Menantu, tetangga, ya Pak D, Bude, Pak Le tidak punya hak waris. Hanya anak, ya anak dari satu garis keturunan, ya itu yang punya hak waris. Nah, dalam kehidupan rumah tangga keluarga Kristen, ya kita yang sudah menikah, kita yang sudah berkeluarga dan kepada kita dipercayakan anak-anak yang harus kita didik, kita besarkan. Mereka ini adalah sebuah investasi bagi kerajaan sorga. Amin. Mereka ini adalah milik pusakanya Tuhan. Amin. Mereka ini adalah warisan bagi kerajaan sorga. Karena Allah memiliki sebuah rencana besar bagi kehidupan anak-anak kita. Yang percaya katakan amin. Bagi yang sedang program punya anak, dengarkan ini. Kan? Anak itu warisan bagi kerajaan surga. Nah, kita akan belajar saudara lebih dalam. Ada mitos dan fakta. Setidaknya ini mitos dan fakta saudara yang terjadi dalam masyarakat kita. Yang pertama, anak itu sumber kebahagiaan sebuah keluarga. Ini mitos atau fakta? Halo, saya tanya yang di gereja saja. Anak itu sumber kebahagiaan keluarga, mitos atau fakta? Jadi kalau tidak punya anak, keluarga itu tidak bahagia. Ya gitu kan, saudara sudah gugur loh ya. Kalau saudara mengatakan ini fakta Pak, nah kalau begitu pasangan suami istri yang sekian lama menikah sampai puluhan tahun tidak diberi karunia anak, berarti mereka keluarga yang tidak bahagia dong.
Berarti ini mitos atau fakta? Mitos. Belum punya anak, berharap punya anak. Setelah punya anak, pusing menghadapi masalah anak. Betul ya? Betul ya? Ketika kecil, waktuku kecil, digendong, ditimang-timang gitu kan. Iki ayu dhewe anake sapa, sampai lupa diri. Iki anake sapa gitu kan? Ya. Masa anake tangga saudaraku ya. Digendong. Ketika sudah besar, waduh, muncul masalah-masalah baru. Banyak orang tua pusing, apalagi menghadapi anak remaja sekarang ini. Di era informasi yang begitu cepat, anak lebih senang terbuka dengan media sosialnya daripada dengan orang tuanya. Curhatnya kepada media sosial, curhatnya di akun Instagramnya atau Facebooknya daripada ngobrol sama orang tua. Makanya orang tua, punyalah akun media sosial anakmu, ya, Instagram, Facebooknya. Saudara bisa mengikuti apa yang ada di dalam hati anak-anak kita, gejolak jiwanya. Jadi ini mitos, karena sudah gugur. Jadi ada anak, enggak ada anak, tetap bisa bahagia. Amin. Itu. Yang kedua, pernikahan tanpa anak, tanpa kehadiran seorang anak, itu adalah sebuah bencana. Paling enggak enak saudara kalau ini. Kok belum punya anak ya? Jangan-jangan bapak mandul, jangan-jangan ibunya mandul gitu kan? Omongan masyarakat, bisik-bisik tetangga gitu. Orang Indonesia itu kalau ketemu dengan teman lama mesti yang ditanyakan apa? Piro anakmu? Anakmu piro? Saya punya grup WA itu teman-teman SMP. Ketemu ya, anakmu piro? Kok enggak ditakoni? Ya, ini budaya masyarakat kita saudara, orang timur itu. Ya, seringkali anak itu dikatakan pernikahan tanpa kehadiran anak itu sebuah bencana. Makanya sampai ada pernikahan yang kandas di tengah jalan. Gara-gara apa? Tidak punya anak. Akhirnya ya seperti itulah yang terjadi dalam dunia. Ya, padahal sesungguhnya bukan sebuah bencana bagi sebuah keluarga apabila sampai hari ini belum mendapatkan keturunan. Bencana itu adalah apabila saudara punya anak, tapi saudara tidak bisa mendidik anakmu dengan benar, anakmu bertumbuh dalam pendidikan yang salah, akhirnya menjadi anak yang durhaka, menjadi anak yang punya moralitas yang buruk, itu adalah sebuah bencana. Yang ketiga, masing-masing anak itu ada berkatnya sendiri-sendiri. Makanya muncul banyak anak, banyak rezeki. Ini mitos atau fakta? Banyak anak, banyak rezeki. Anakmu berapa? 5. Kamu itu beranak apa peternakan gitu ya? Umurnya berapa? Selisih setahun Pak. Jadi setiap tahun melahirkan, luar binasa saudaraku ya. Penghasilanmu berapa? Pekerjaanmu apa? Pak Wali Kota yang baru mengatakan bahwa hidup layak di Surabaya ini pendapatannya minimal 7 juta saudara. Penghasilannya itu hidup layak di kota Surabaya. UMK kota itu 4,3 juta. Saya sebagai seorang pendidik, banyak guru-guru yang sampai hari ini digaji di bawah 1 juta. Iya, itu nasibku Pak. Itu saya Pak. Kabar gembira, nanti guru-guru akan disetarakan, gajinya 4,3 juta saudara. Baik guru swasta, guru honorer gitu ya. Ini kabar gembira. Ini kan sudah masuk di media saudara. Tetapi saudara harus ingat, ya, harus ingat baik-baik akan tugas tanggung jawabnya. Jadilah guru yang genah gitu ya. Jangan guru yang tidak profesional gitu kan. Nah, saudara kembali kepada mitos dan fakta ini. Jadi setidaknya ada 3 mitos dan fakta yang ada di masyarakat kita. Dan sayangnya banyak orang percaya, orang Kristen hanyut dalam pola pemikiran yang salah saudara. Oleh karena itu pagi hari ini secara khusus saya menyiapkan khotbah ini
untuk mengedukasi jemaat, untuk mengajar kita bahwa anak itu sebuah warisan bagi kerajaan Allah. Kita tinggalkan setiap mitos-mitos itu, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Buka kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Ini ayat yang terkenal saudara ya. Kita belajar dari Taurat ya. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Saya bacakan Bapak Ibu pelan-pelan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Bapak Ibu, ini adalah Taurat Musa. Perintah Allah kepada bangsa Israel yang baru saja keluar dari perbudakan. Allah memberikan hukum kepada mereka karena bangsa Israel keluar dari Mesir itu mereka menjadi bangsa yang tidak berbudaya, bangsa yang tidak memiliki moralitas yang benar, spiritualitasnya hancur karena diperbudak selama 430 tahun di Mesir. Jadi keluar Mesir itu ibaratnya bangsa Israel itu pelongo-pelongo gitu ya. Kita mau ngapain gitu ya? Kepada siapa kami harus menyembah? Makanya Allah memberikan apa? Dekalog atau 2 loh batu itu yang berisi 10 perintah Allah. Dan Ulangan pasal 6 melalui hambanya Musa ya, Allah berfirman, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bukankah perintah ini juga dikutip oleh siapa? Diteruskan oleh Tuhan Yesus. Kita mengenal hukum kasih. Hukum kasih yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Terjemahan yang lain katakan segenap kekuatanmu. Ya. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi Yesus datang bukan untuk menghapus Taurat, tapi Yesus datang untuk apa? Menggenapi Taurat itu. Melalui siapa? Melalui dirinya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Di situ dia menunjukkan keadilan dan kesetiaan Allah kepada manusia. Nah, saudaraku, menarik sekali dikatakan di sini ada pesan untuk para orang tua. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini perhatikan. Engkau harus mengajar berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya, mendiskusikannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini pendidikan dalam keluarga, saudara. Lagi ya, pendidikan yang pertama untuk anak-anak kita itu adalah dimulai dari keluarga. Saudara mungkin punya duit, oh saya akan sekolahkan anak saya di sekolah yang terbaik. SPP-nya 1,5 juta. Wah, ini sekolah Kristen Pak. Wah, gitu kan? Sekolah internasional. Harapannya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Tapi apakah itu jaminan? Oh, saya akan suruh anak saya harus sekolah minggu. Paksa, kalau enggak ke sekolah minggu dipukuli, ada yang begitu saudara. Harus ke sekolah minggu, harus ke gereja. Pertanyaannya, apakah itu bisa jaminan? Sekali lagi, pendidikan yang pertama itu dimulai dari keluarga. Ketika orang tua tidak menunjukkan perannya yang maksimal, perannya yang benar dalam mendidik, membesarkan anak di rumahnya, ketika orang tua gagal menjadi model,
gagal menjadi template seorang yang hidup berkarakter Kristus. Anak-anak lihat, alah, bapakku nyuruh gereja, ibuku nyuruh ke gereja, tapi ibuku enggak ke gereja. Nyuruh saya berdoa, tapi orang tuaku enggak pernah berdoa. Nyuruh baca Alkitab, saya enggak pernah lihat bapak ibu saya baca Alkitab. Ini gagal, saudaraku. Ya, keteladanan itu jauh lebih ampuh daripada sejuta nasihat. Ya. Sudahkah keluarga kita menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana kita sebagai orang tua dapat menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Dia, ya, melalui kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Saudara, memiliki anak itu membutuhkan kesiapan. Ya, setidaknya ada ini. Tolong ini yang lagi program, ya, perhatikan. Yang mau menikah juga tolong diperhatikan, ya. Kesiapan orang tua yang pertama, engkau harus siap secara rohani, spiritual. Artinya sebelum Tuhan memberikan engkau anugerah keturunan anak, orang tua, suami, istri harus mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi anak-anak ini. Amin. Jangan cilik tadi pas cilik bayi digendong-gendong disayang, tak gendong-gendong dewe. Anak gitu kan? Engkau lewis rada gede mulai nakal. Iki sakjane anak sapa sih? Andai anak itu bisa protes. Lalu orang tua saya siapa gitu kan? Kamu kok nggak mirip sama bapak sama ibu? Loh ya, tambah medeni saudaraku ya. Ya. Kesiapan spiritualitas itu yang pertama. Makanya orang tua Kristen harus ngerti kebenaran firman Tuhan, harus paham firman Tuhan, supaya dengan pemahaman yang benar akan firman Tuhan, dia dapat mendidik, membesarkan anaknya itu dengan benar, menurut rencana dan kehendak. Amen. Itu catat baik-baik itu. Yang kedua, persiapan secara mental, kedewasaan mental. Apakah suami istri, ayah dan ibu betul-betul bisa berperan sebagai ayah dan ibu bagi anak ini? Bisa bekerja sama. Punya anak kecil itu repot, saudara. Betul ya Bu Windy ya? Ya repot, betul ya Pak Bambang ya, repot. Dolek malam, tengah malam nangis minta susu, ibunya sudah capek, ya buatin susu, karena ayahnya suka ngopi, keliru digawe no kopi saudara. Ya kan? Mana setengah ngantuk saudaraku. Baru di, loh kok warnanya hitam bukan putih? Ya ampun, keliru aku tak gawe no kopi anakku. Cicil anak sampean, gitu kan? Itu masih biasa. Ketika anak sakit, oh saya ngalami saudara, itu ada anak saya itu yang pertama, piala bergilir saudara, gantian gendong, aku turu dhisik, Pak gantian giliranmu gendong lagi saudara ya. Pas sakit saudaraku, betul kan? Kita harus berjaga-jaga. Anak saya yang kedua itu kejang saudaraku, Hizkia itu. Wah kalau dia sudah demam wis, kene wis cemot-cemot, apalagi istri saya. Wis gak tenang, Pak gak usah kerja Pak, di sini saja. Kenapa? Siaga satu saudara. Kalau pas kejang gitu medeni saudara. Pernah dibawa ke klinik gotong royong itu, belum diperiksa masih di ruang tunggu saudara, kejang. Ya agak panik juga, ya tapi karena di sana sudah dihandle oleh dokter, langsung didapat pertolongan pertama. Ya kan? Harus siap. Ini butuh kedewasaan. Gak bisa. Kalau anakmu Bu, aku kesel nyambut gawe, aku wayani turu. Oh, itu ya namanya tidak punya kesiapan mental. Kalau anaknya baik, iki anak bapak, lek anak nakal, iki anak ibu Nah iki. Yang ketiga, butuh kesiapan secara materi. Ini bicara tentang kesehatan finansial saudara. Saudara harus punya tabungan, saudara harus punya persiapan. Lah beli pampers itu enggak pakai duit. Ya gak apa-apa sih, enggak usah pampers gawe siap no kain sing akeh.
gitu kan? Ya bisa, tapi ya perlu kesiapan materi. Makanya sudah tidak cocok lagi mitos banyak anak banyak rezeki. Penghasilannya berapa? Ya kan? Bagaimana dengan sekolahnya nanti? Sekolah kan kita masuk MBR saja Pak, sekolah gratis. Oh, jadi MBR kok bangga saudaraku? Kan? Kalau memang betul kondisinya memang perlu dapat bantuan dari pemerintah, ya monggo. Tetapi kalau kita masih diberi kekuatan bisa berkarya, lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita, gitu kan? Kita sebagai orang tua harus memikirkan apa yang bisa aku wariskan untuk anak-anakku ini. Yang pertama adalah kehidupan rohani yang takut akan Tuhan. Anak ini harus dididik di dalam kebenaran firman Tuhan supaya hidupnya genah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya. Nanti kita akan belajar. Yang kedua, kita harus memberikan pendidikan yang baik buat mereka. Walaupun mungkin tidak disekolahkan sekolah yang terbaik, terfavorit, tetapi setidaknya saudara tahu ini sekolah yang bermutu. Gitu kan? Mari saudara, ini kesiapan spiritual, mental, materi. Jadi jangan cuma produksi saja, tidak dipikirkan. Tema kita anak sebagai warisan kerajaan surga. Hal yang pertama yang harus kita ingat, yang pertama, memiliki anak itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Katakan amin. Bagian dari rencana Tuhan. Berarti kalau tidak punya anak belum menggenapi rencana Tuhan. Ya tidak begitu maksudnya. Karena di Kejadian 1 ayat 28 perintah Allah kepada manusia yang pertama, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Ini mandat Tuhan kepada manusia pertama Adam dan Hawa. Dikatakan Allah memberkati mereka lalu berfirman, beranak cuculah, bertambah banyak. Bisa anak lebih dari 2 ya Pak? Ya monggo, 5, silakan. Tapi pikirkan yang ketiga tadi. Ya, persiapannya siap enggak? Pokoknya tak sekolah no Pak. Pokoknya minggu sekolah minggu. Ya, betul-betul dididik dalam kebenaran. Jika besar bisa menyimpang. Saya punya teman sekolah minggu saudara. Ada yang harus meninggal di penjara. Ya kan? Teman sekolah minggu saya duduk di gereja yang sama, dengar firman Tuhan yang sama, tapi dia bertumbuh menjadi anak yang tidak takut akan Tuhan, meninggal di penjara. Ironis kan? Ya. Yang dikatakan di situ ya, Allah berkarya dalam diri seorang anak mulai dari ketika dia masih bakal anak. Mazmur 139. Tuhan menenun aku dalam kandungan ibuku. Bahkan Tuhan mengetahui hari-hariku. Jadi masa depan anak-anak kita itu Tuhan pegang. Amin. Orang tua nggak usah takut, gimana ya Pak, sekarang ini zamannya susah, sekolah juga tambah susah, ini gara-gara online terus, anak saya nggak pernah belajar, lebih senang bermain daripada belajar, gitu kan. Gimana masa depannya? Bawa kepada Tuhan. Yang penting kita orang tua didik dengan benar. Arahkan mereka yang benar ya. Ajak mereka untuk mengatur waktunya dengan baik. Kapan harus belajar, kapan harus bermain, kapan harus beristirahat. Anak-anak murid saya itu, saya ngirim pesan jam 12 malam, si iso ono sing nyaut ya saudara. Gak turu tiba no. Tidurmu jam berapa? Saya baru tidur jam 2 pagi Pak. Hah? Murid saya saudara. TikTokan Bu, TikTokan. Ya. Oke. Jadi anak itu Tuhan punya rencana. Jangan hancurkan rencana Tuhan yang baik dalam diri anak-anak kita dengan pola asuh yang salah dari kita. Ya. Inilah yang terus menerus diajarkan kepada anak-anak kita. Katakan kepada mereka, Tuhan punya rencana atas hidupmu, makanya kamu harus belajar, kamu harus sekolah yang benar. Jangan bermain terus anakku. Rencana Tuhan itu bisa hancur berantakan gara-gara apa? Ketidaktaatan kita. Yang kedua,
Allah sangat peduli terhadap anak. Lukas 18:16 mencatat ketika orang-orang banyak mengurumuni Yesus lalu membawa anak-anaknya kepada Yesus, murid-murid Yesus menghalangi. Jangan berisik, Yesus sedang mengajar, jangan diganggu. Seringkali kan begitulah kalau kita ada tamu di rumah lalu ada anak kita datang, sana sama mamamu, papa lagi repot gitu ya. Ini pengakuan saya, saudaraku. Gitu kan. Jangan ganggu gitu kan. Tapi Yesus enggak begitu, saudara. Dia berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan engkau menghalang-halanginya. Yesus Tuhan kita sangat peduli kepada anak-anak. Bahkan satu kali Yesus ketika dia mengajar, dia menggendong anak kecil lalu berkata, barang siapa menyambut aku seperti anak kecil ini, dialah yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadilah seperti anak-anak. Maksudnya apa ini? Janji-janji Allah untuk anak-anak. Yang pertama, Matius 18 ayat 10, nanti baca saudara di rumah. Ada perlindungan bagi anak-anak kita. Tidak tahukah kamu bahwa ada malaikat di sorga yang terus memandang ke Bapa untuk anak-anak ini? Keren ya? Ada perlindungan untuk anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu orang tua ketika anaknya masih kecil, remaja, mungkin masih bisa dikasih tali, ya kan? Jangan ketika sudah SMA, mulai pergaulan luar, kuliah, jangan overprotective sama anaknya. Kamu harus pulang jam segini. Gitu. Kita harus belajar memberikan tanggung jawab kepada anak-anak kita. Selama orang tua sudah mengajar dengan benar, anak itu tahu apa yang harus dilakukan dengan benar ketika dia harus keluar rumah, ya. Jangan kita khawatir, ya. Tetap dalam pengawasan, tetapi juga diberi kebebasan. Karena Tuhan memberikan perlindungan bagi setiap anak-anak kita. Amin. Yang kedua, kita harus menyambut dan mengasihi anak-anak itu. Setiap orang yang menyambut anak kecil ini, kata Tuhan, dia menyambut aku. Yaitu tadi, ketika kecil ditimang-timang, ketika anaknya mulai nakal, akan sampai ada orang tua yang tega mengusir anaknya. Yang ketiga, janji Tuhan untuk anak. Jangan menyesatkan anak. Siapa yang menyesatkan anak kecil ini, kepadanya akan dikalungkan batu kilangan. Batu kilangan itu batu untuk menggiling gandum yang beratnya sekitar 30 kilo, 40 kilo. Saudara, orang akan dikalungi itu ke sungai, pasti gelap, binasa maksudnya. Nah, kata menyesatkan menarik sekali, itu dari kata skandaliso. Skandaliso itu artinya jangan engkau menjadi batu sandungan buat anak-anakmu. Nah, jangan merokok. Merokok itu tidak baik. Bapak sudah ngomong, nak, tolong belikan bapak rokok. Nah, itulah kacau itu namanya kan? Ya. Jadi saudara, jangan menjadi batu sandungan buat anakmu. Jangan engkau membuat marah. Jangan engkau menyinggung perasaannya, melukai hatinya. Banyak anak-anak yang terluka hatinya karena sikap dari orang tuanya yang salah. Itu artinya menyesatkan. Apalagi ada orang tua yang ngajari anaknya ajaran yang salah. Kalau engkau dipukul temanmu, kamu anak laki, gak boleh nangis, balas pukul. Kalau bapaknya tidak terima, panggil papa. Papa akan menemui. Saya kira ya ini namanya menyesatkan saudara. Ya kan, mata ganti mata, gigi ganti gigi itu. Dan itu bukan ajaran Alkitab. Nangkep ya saudara ya. Jadi saudara, anak itu memiliki rencana, ya. Jadi kita harus perhatikan. Yang terakhir, yang ketiga, anak sebagai warisan kerajaan surga. Nah, ini tema kita. Anak sebagai warisan kerajaan surga.
Ini maksudnya adalah siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti seorang anak kecil ini, itu artinya dialah yang menjadi terbesar di dalam kerajaan sorga. Hal yang positif yang bisa kita tiru dari kehidupan seorang anak adalah ketulusan hatinya. Betul ya? Anak kecil itu, ini namanya paidion, masa kanak-kanak, masa pertumbuhan. Anak kecil ini, Evan sama adiknya pasti pernah bertengkar, Ibu. Pernah ya Pak Bambang ya, bertengkar di rumah. Nangis, pukul-pukulan. Iya. Tapi kemudian tak berapa lama kemudian mainan lagi ya. Ketawa-ketawa. Lah itu loh anak kecil. Kita harus memiliki hati seperti itu. Artinya mungkin ada konflik, ada perselisihan, ada ketidakcocokan. Tapi kita memiliki hati yang tulus seperti mereka. Kata Tuhan, orang yang seperti inilah yang akan menjadi terbesar di dalam kerajaan surga. Amin. Anak warisan kerajaan surga. Ketika orang tua dipercaya Tuhan memiliki anak, entah 1, entah 2, entah 5, ya terserah ya. Itu sebuah kepercayaan dan tanggung jawab. Dan satu kali nanti kita orang tua akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Ya, kita akan menghadap Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita. Oleh karena itu, didiklah dengan benar agar anak-anak kita ini bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya. Menjadi pribadi yang hidup berkenan kepada Tuhan. Ini adalah warisan kekal yang Bapak Ibu harus mulai investasikan sekarang. Ya, Amsal mengatakan, Amsal 29 ayat 17. Kalau kita berhasil mendidik anak, maka itu akan menghasilkan ketentraman dalam hidup. Amen. Kalau kita mendidik anak dengan benar, maka di masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Hidupnya genah, on the track, tidak melenceng ke kanan ke kiri. Pengaruh mungkin dia mungkin banyak ya. Hari-hari ini teknologi begitu cepat, saudara, pengaruhnya. Saudara bisa ngontrol tak penggunaan gadget anak-anak kita? Nggak bisa. Apa yang mereka buka di gadget tidak bisa kontrol kita. Tetapi kalau anak itu ngerti kebenaran, kita didik dengan benar. Kata didik itu artinya melatih, train. Dan mendidik itu ada bahasa kasih. Bahasa kasih itu lewat pemberian, itu bahasa kasih. Juga lewat apa? Teguran. Dan juga lewat disiplin, konsekuensi. Kalau anak saya yang kecil mulai terlalu lama main HP atau gadget, tablet. Ayo, sudah berapa lama kamu mainan itu? Keluar kamar. Jangan main di kamar. Kamu tidak punya barang ini yang beli papa. Kamu hanya punya hak pakai. Kalau ini jadi berhalamu, itu di depan ada akuarium. Tak lebokno. Iya toh? Saya nggak marah sih, cuma saya ngomong memberi pengen. Ini loh, jangan jadi berhala ini. Wes gitu, anak saya sudah, oh iya Pak, dia taruh gitu. Saya harus didik mereka. Ambil dia mempeng gitu, ya sudah, saya harus konsekuensi. Ya masih roto eman, saudara, tak lebokno. Untungnya anak saya, silakan gitu anak saya. Dia langsung duduk dan iya Pak gitu. Ngerti saudara. Andai anak saya, silakan, kalau itu duitnya papa, masukkan saja. Kon mateng kon lagi. Alamat Isa merusak gak bisa nukar mana aku, saudara ya. Jangan bilang dia loh ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, yang terakhir, anak sebagai warisan kerajaan surga ini kita harus betul-betul ngerti. Jadi kalau kita didik benar, anak itu akan bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, yang mengasihi Tuhan dan hidup berkenan kepada Allah. Dan sesungguhnya itu kita telah menjadikan anak sebagai warisan kerajaan surga. Nih, ini. Ya. Jadi yang dimaksud anak sebagai warisan kerajaan surga itu kalau kita orang tua berhasil mendidik anak kita di dalam kebenaran, menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Saya yakin seorang anak yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti mengasihi papa mamanya. Amen. Karena kasih kepada Allah
kita juga harus punya kasih kepada sesama. Itulah kasih. Jadi Bapak Ibu, jangan kita menyerahkan pendidikan anak kita hanya kepada gereja. Mendorong mereka untuk hadir di gereja boleh. Jangan cuma menyerahkan, saya serahkan pendidikan anak saya ke sekolah ini ya. Terserah sekolah mau jadikan anak saya bagaimana. Loh, memang kita ini siapa saudara? Anak di sekolah paling berapa jam? Apalagi sekarang online. Ke gereja paling 2 jam gitu kan. 1,5 jam lah sekolah minggu online. Terus mau mengubah karakter anak yang seperti apa saudara? Kita tidak bisa memberikan kontribusi yang banyak. Sementara ketika di rumah orang tua gagal menjadi model, gagal menunjukkan kehidupan yang berkarakter Kristus. Ini loh saudara. Oh, enggak ada. Oh. Jadi kalau orang tua gagal menjadi model, wah sudah. Pengajaran di sekolah minggu, didikan guru di sekolah itu tidak terlalu berpengaruh. Makanya pagi ini saya sampaikan kepada para orang tua yang hadir di sini, para calon orang tua yang hadir di sini, yang ada di gereja maupun di rumah, dengar firman Tuhan baik-baik. Kalau engkau dipercayakan seorang anak, mereka itu warisan kerajaan surga. Amin. Didik mereka, ajar mereka dalam kebenaran. Nah pagi hari ini saudara, kalau nanti sebelum ibadah berakhir kita ada penyerahan anak ya, dari keluarga Bapak Bambang, Ibu Windy menyerahkan kedua anak yang terkasih, Evan dan Nathan. Kenapa kok ada penyerahan anak? Nah ini, setidaknya ada 3 alasan ini. Kalau orang tua menyerahkan anaknya kepada Tuhan itu sebagai tanda ungkapan rasa syukur orang tua akan karya Allah dalam keluarga. Amin. Orang tua sadar anakku Tuhan punya rencana besar dalam hidupnya. Dan sebagai orang tua kita nyadari kita tidak akan mampu mendidik anak kita. Kita penuh dengan kelemahan, keterbatasan, betul? Ketika menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, memang saya mengerjakan apa yang menjadi bagian saya sebagai orang tua. Dan Tuhan mohon campur tangan. Amin. Tuhan yang menyertai. Jangan seperti anak-anaknya Ayub. Ayub setiap hari berdoa memberikan korban mezbah kepada Tuhan. Berdoa syafaat untuk 10 orang anak-anaknya. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh 10 anak-anak Ayub? Mereka hanya bisanya pesta pora, mabuk-mabukan. 10 anaknya Ayub. Bapaknya setiap pagi, Tuhan mohon pengampunanmu untuk anak-anakku. Anaknya tidak hidup dalam takut akan. Apa yang terjadi? Mati semua sudah dalam waktu sekejap. Ketika mereka berpesta pora, rumah mereka roboh. 10 anak mati. Ayub kehilangan. Ini loh saudara. Ayub seorang yang takut akan Tuhan, tetapi anak-anaknya, istrinya, jangan ya saudara. Yang ketiga, kita mohon pimpinan tuntunan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu ada dalam diri kita ya. Dialah yang akan memimpin anak-anak kita untuk hidup dalam kebenaran. Setidaknya 3 hal ini. Kenapa penyerahan anak itu penting? Ada di sini yang belum diserahkan? Sekalian didoakan di sini. Enggak ya? Oke, ya. Baik saudaraku, mari kita berdoa. Haleluya. Kita nyanyikan lagu tadi, hidupku menggenapi firman-Mu. Kita berdoa. Mujizat dalam hidup kita bukanlah saudara sakit lalu sembuh, yang punya masalah, masalahnya selesai. Oh mujizat Pak, iya bisa itu mujizat. Tapi mujizat yang terindah di mata Tuhan adalah ketika saudara dan saya mendengar firman, lalu membuka hatimu terhadap firman itu dan hidupmu diubahkan oleh firman itu, dan kau hidup di dalamnya. Itu adalah sebuah mujizat. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanpa
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, jadi bukti kebesaranmu. Bersama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat, mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, kami bersyukur melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sebagai anak-anak-Mu, khususnya kami sebagai orang tua, sebagai calon orang tua, bahkan anak-anak muda yang sedang mempersiapkan masa depannya untuk masuk dalam satu kehidupan pernikahan yang diberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk pengajaran firman-Mu. Anak itu adalah sebuah warisan kerajaan surga. Anak itu adalah milik pusaka yang Tuhan percayakan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami harus memiliki kesiapan hati yang benar di hadapan-Mu. Kami harus memiliki pemahaman yang benar akan kebenaran-Mu, akan rencana Tuhan bagi anak-anak kami. Kami harus mendidik mereka dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Kami harus mengajarkan itu berulang-ulang, supaya mereka bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Mendidik mereka dalam kebenaran, karena pada masa tuanya mereka tidak akan menyimpang dari jalan itu. Roh Kudus, tolong kami, mampukan setiap kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Ampuni kami juga jika sampai hari ini kami menyadari masih banyak kekurangan kami sebagai orang tua. Kami gagal menjadi sebuah model bagi anak-anak kami. Kami gagal menunjukkan sebagai pribadi yang berkarakter Kristus. Tuhan, belum terlambat bagi kami untuk kami memperbaiki hidup kami, untuk kami membereskan diri kami di hadapan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu memulihkan keadaan kami, memperbarui hati kami, menyadarkan kami sebagai para orang tua, supaya kami sungguh-sungguh menyambut anak kami, mengasihi mereka sebagaimana kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan lanjut dengan sesi doa penyerahan anak ya. Saya mengundang ke depan Bu Windy bersama Bapak Bambang dan 2 orang anak menghadap jemaat saja ya. Bisa diarahkan ya. Ayo. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita ada Bapak dan Ibu Bambang ya, yang akan menyerahkan kedua anak yang terkasih, yaitu Evan dan Nathan ya. Sesuai firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini,
bahwa anak itu adalah warisan kerajaan sorga. Mari kita bersama-sama ikut mendoakan. Saya mengundang Pak Mono ya untuk membantu saya ya. Ya, cuma sini ya, dekat situ aja. Ya, oke, ya. Kita akan mendoakan untuk anak Evan Gafra Siswanto dan anak Anda Hezekia Erlan Nathanael ya, putra dari Bapak Bambang Siswanto dan Ibu Windy Wijayanti ya. Kita menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ibu Bapak bisa rangkul anaknya ya. Ya gitu, nah gitu ya. Oke ya. Oke ya. Kita akan berdoa menyerahkan mereka kepada Tuhan supaya kedua anak Ananda ini mereka bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan pribadi yang berkenan kepada Allah, menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya mengajak jemaat juga hamba-hamba Tuhan bisa mengangkat tangan mengarahkan kepada keluarga yang berbahagia ini. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, sebagaimana firman-Mu berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah Engkau menghalang-halanginya. Pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan, ada keluarga dari hamba-Mu Bapak Bambang dan Ibu Windy menyerahkan kedua anak mereka yang terkasih, yaitu Evan dan Nathan, ke hadapan-Mu Tuhan. Sebagai orang tua mereka menyadari keterbatasan mereka, kelemahan mereka, kekurangan mereka. Oleh karena itu pada pagi hari ini biarlah Engkau berkenan mencurahkan damai sejahtera-Mu, berkat-Mu atas rumah tangga ini, atas kedua orang tua ini, dan khususnya kepada kedua anak-Mu Ananda Evan dan Ananda Nathan Tuhan. Dalam masa pertumbuhannya Kau memberkati masa kanak-kanak ini Tuhan, sampai mereka dewasa nanti mereka hidup di jalan Tuhan. Mereka menjadi pribadi yang mengasihi Engkau, pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kedua orang tuanya. Lewat anak ini Tuhan, rencana-Mu digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Ananda Evan dan Nathan kepadamu Tuhan. Engkau yang memelihara hidupnya. Roh Kudus pegang hidup kedua anak-Mu ini, tuntun mereka lewat apa yang mereka lakukan dalam studinya, pendidikannya, dan juga dalam keaktifannya beribadah di sekolah minggu bersama-sama anak-anak yang lain. Mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kedua anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan bersama Allah Roh Kudus tercurah atas Ananda Evan di dalam nama Tuhan Yesus, atas Ananda Nathan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat dari Allah Roh Kudus menyertai keluarga ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Pak Bambang ya. Puji Tuhan, penyerahan anak sudah selesai dan saya akan bacakan warta gereja hari ini Minggu tanggal 14 Maret 2021. Yang pertama, Sekolah Minggu Ceria online via Zoom pukul 5 bersama Superbook. Mari kita ajak anak cucu kita untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, hari Rabu tanggal 17 Maret 7:30 kita akan bertemu kembali dalam doa malam. Bapak Ibu Saudara, mari hadir dan nikmati persekutuan dekat dengan Tuhan. Pemimpin penyembahan yang melayani Ibu Asifa, renungan Bapak Pramono. Kemudian yang ketiga, hari Kamis 11 Maret pukul 7:30 kembali orang muda berkumpul di dalam Youth Fellowship. Mari kita bersekutu semakin kuat di dalam Tuhan. Yang keempat, hari Jumat diadakan latihan musik pukul 7. Yang kelima, hari Minggu tanggal 21 Maret pukul 9 pagi kembali kita bersekutu bersama dalam ibadah raya yang luar biasa.
Pemimpin pujian Saudari Mutiara, singernya Saudari Vina. 6. Mari saudara kita setia mengikuti komsel yang sudah diadakan masing-masing komsel, baik komsel Victory, Daud maupun Faith, setiap hari yang sudah ditentukan. Persiapkan diri saudara untuk terus belajar firman Tuhan, semakin bertumbuh dalam komsel. Yang terakhir, terima kasih atas persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu Saudara untuk pekerjaan Tuhan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita terus semangat untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Persembahan dapat disampaikan melalui BCA, rekening BCA atas nama Siska Yuruli, atau melalui Shopee Pay. Demikian warta gereja pagi hari ini, tetap semangat, tetap sehat, jangan biarkan roh kita kendor, Tuhan sudah semakin dekat. Tuhan Yesus berkati. Mari saya undang kita yang ada di gereja bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu memuji kebesaran-Mu sebab Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, Engkau Allah yang ajaib, haleluya. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, oh, ajaib Tuhan, ajaib ajaib Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah setiap kami jemaat-Mu, kami tetap memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Mata kami tetap fokus kepada Tuhan dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap kami jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang lemah tidak berdaya, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan semangat yang baru untuk tetap bisa hidup, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam masalah Tuhan, yang berbeban berat, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan kemenangan atas jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang berharap kepadamu Tuhan, tidak akan pernah Tuhan permalukan. Setiap orang yang percaya kepadamu pasti diselamatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu juga atas Indonesia. Indonesia semakin sehat. Pandemi akan segera berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan ekonomi, terjadi pemulihan keamanan atas bangsa ini, terjadi pemulihan kesehatan atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan, berkat-Mu juga atas kota Surabaya yang kami kasih. Tuhan, melangkah di era yang baru, kami percaya penyertaan-Mu atas kota Surabaya tidak berakhir, tapi Engkau akan terus menyertai kota Surabaya sampai kota ini menjadi kemuliaan nama Tuhan, menjadi contoh bagi kota-kota yang lain ada di Surabaya, di Indonesia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mintakan berkat atas kota Surabaya. Kota Surabaya diberkati dengan kesehatan. Kota Surabaya diberkati ekonominya baik di dalam nama Yesus. Kota Surabaya masyarakatnya sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kota Surabaya aman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih. Sebentar kami anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing bagi yang beribadah di gereja. Dan kami yang ada di rumah, kami akan melanjutkan dengan aktivitas
pada hari ini kami mohon penyertaan pimpinan-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kita, penyertaan persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa menghibur, memberikan sukacita dan kekuatan kepada kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan dan usaha yang kau kerjakan. Kiranya diberkati masa mudamu, diberkati masa depanmu, diberkatilah studi, karir dan pekerjaanmu. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terimalah berkat Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara, silakan duduk ya. Puji Tuhan. Silakan open mic. Halo yang di rumah, puji Tuhan. Oh, luar biasa ya, meriah sekali. Ya. Shalom, shalom Pak Sondang dan istri. Memondang, ada Bu Nini juga ya itu ya. Ada Sir Erwin. Wah, luar biasa. Ada Bu Leli ya. Oh, itu Bu Leli, apa kabar? Selamat datang ya Bu Leli. Ya, dalam ibadah di GET Kemenangan Iman. Puji Tuhan. Ada Pak Nunu ya? Pak Nugroho, haleluya. Wah. Lius, selamat ulang tahun ya, Lius. Ya. Oke. Terima kasih saudara yang di rumah yang sudah beribadah bersama kita di sini. Tetap sehat ya. Foto dulu ya, jangan tutup dulu, kita foto dulu ya. Tolong, ya. Yang pelayan Tuhannya di sini. BL Singannya, ayo foto sini. Ya. BL Singannya di sebelah saya. Nah, biar ikut di foto ya. Ibu nggak kelihatan di sini. Ketutup. Sini ya, sini. Ya, ya. Oh, salah ya. Oh, Mbak Siva, Ibu betul. Oh, semuanya di sini. Enggak. Ya, Bu di sini, Bu. Ya. Sip. Oke. Siap. Nah, oke. Pemain musik nggak melok dah? Ya, hitung ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Haleluya. Lagi ya. 3, 2, 1. Puji Tuhan. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara yang di gereja, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Silakan ada air mineral bisa dibagikan. Bu Riris.